Iya, di RRI sehat-sehat semua nih, Bang Rion. Sudah siap sekali berdialog bersama Bang Rion. Oh iya, Iya. iya. Baik, kita ngomongin seputar kejahatan luar biasa extraordinary crime ini, Bang Rion. Kalau menurut Bang Rion, untuk awalnya ini seperti apa sih definisinya dengan contohnya mungkin untuk pendengar kita? Iya. Sebenarnya awalnya kita bang karena kejahatan narkotika ini disebut extraordinary crime atau ya kejahatan yang luar biasa lah ya. Nah, tetapi secara faktanya di lapangan kita lihat masih banyak kekurangan, tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah. Apalagi Pak Presiden Jokowi waktu dulu baru-baru menjabat sebagai presiden juga menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Tapi kita lihat aksi daruratnya itu belum terlihat. Kita bisa melihat dari misalnya mungkin anggaran yang diberikan, ya, kemudian keseriusan dari pemerintah. Kalau secara normal ya yang kita pahami, kalau presiden sudah sebutkan sebagai darurat, maka gubernur juga harus bersikap darurat, wali kota dan bupati juga harus bersikap darurat. Begitu juga camat, kepala desa, lurah atau kepala lingkon dan kepala dusun. Nah, sama-sama kita lihat ya di sekitar kita bahwa peredaran narkoba ini sudah masif. Ya, di tingkat lingkungan, di gang-gang, di lorong-lorong sempit pun peredaran narkoba ini masih ada. Apalagi kita ya di Provinsi Sumatera Utara ini, menurut BNN bahwa kita di Sumatera Utara adalah provinsi tertinggi peredaran narkobanya. Nah, jadi terkait extraordinary crime ini sudah cukup lama ya, hampir 10 tahun ini disebut darurat, tapi saya lihat narkoba masih ada di sekitar kita gitu. Iya. Jadi saya anggap ya kalau bisa ke depan janganlah seperti ini lagi ya, jangan seperti pemerintahan Presiden Jokowi. Nanti di Presiden Pak Prabowo ada perubahan yang lebih baik, gitu Mbak. Iya. Kalau dari Bang Rion sendiri nih terkait komitmen calon kepala daerah yang ada di Sumatera Utara ini seperti apa sejauh ini yang sudah diberikan Bang Rion terkait juga pemberantasan narkotika di Sumatera Utara? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Presiden sudah katakan darurat, berarti kan gubernur, bupatinya, wali kotanya kan juga harus bersikap yang sama, menyatakan itu darurat. Nah, tetapi faktanya kan tidak. Saya sebagai sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Medan ya, mungkin saya bisa kasih gambaran untuk Kota Medan. Untuk di Kota Medan sendiri hingga saat ini itu belum ada kantor BNN Kota Medan. Sementara kota atau kabupaten di sekitar Kota Medan yang lebih kecil, yang anggaran APBD-nya lebih kecil, itu mereka sudah memiliki kantor BNN. Ya, Binjai, Jantar, Deli Serdang, Sedang Bedage, itu semua sudah tinggi, sudah punya kantor BNN. Nah, ini kan menjadi tolak ukur kita ya, seriusan kepala daerah, khususnya wali kota Medan ya, yang tidak begitu peduli mana extraordinary crime-nya, mana yang disebut darurat narkobanya. Hingga itu makanya BNN mungkin menempatkan Sumatera Utara dan Medan menjadi daerah yang tertinggi sebagai lokasi peredaran narkoba dan juga pengguna narkoba yang tertinggi. Nah, jadi menurut saya bupati, wali kota, gubernur, dan itu masih belum sesuai lah harapan ketika kita bertanya apakah memang kepala daerah ini serius untuk memerangi narkoba. Salah satunya lagi ya, ketika menempatkan pejabat-pejabat, misal kepala dinas, ya, kabid-kabid, camat, lurah, ya itu kan harus dites narkoba dulu lah kalau memang mau menunjukkan sikap anti atau perang terhadap narkoba. Tapi kita lihat ya tidak ada syarat-syarat itu. Nah, apalagi baru-baru ini
legislatif juga baru dilantik ya. Nah seperti itu juga, legislatif ini juga semua harus bersih dari narkoba. Jangan banyak legislatif yang suka dugem ya di tempat-tempat hiburan malam, ya happy, jadi mengkonsumsi narkoba. Saya rasa itu menjadi contoh yang tidak baik ya bagi masyarakat. Itu Mbak. Iya, kalau dari Bang Rion sendiri ini harapannya apa sih yang komitmen apa yang Bang Rion harapkan dari calon kepala daerah yang akan hadir nanti? Ya, kalau harapan saya komitmen perang terhadap narkoba itu ya laksanakanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat untuk menekan peredaran narkoba. Misalnya juga kegiatan-kegiatan pemuda, remaja ya yang positif. Ya, ini kan masyarakat remaja dan pemuda ini kan adalah anak-anak kita yang aktif. Kalau tidak ada kegiatan, tidak ada apa, dia kan mereka menyalurkannya kemana? Akhirnya mereka menyalurkan dengan inisiatif sendiri. Ya, ngumpul-ngumpul dengan temannya, akhirnya masuklah bandar-bandar narkoba, masuklah pengguna-pengguna narkoba. Ya, yang masuk lalu memberikan narkoba itu secara cuma-cuma terlebih dahulu. Setelah ketergantungan, terpaksa anak-anak remaja dan pemuda ini harus mencari dana, mencari uang. Kalau ada keluarganya yang mungkin memiliki harta, mungkin mereka bisa mencuri di dalam rumahnya. Apa mungkin pendengar juga pernah dengar ya bahwa ada satu rumah ya, akhirnya satu rumah itu tidak bisa memasak sarapan pagi karena tabung gasnya hilang, dicuri anaknya yang pengguna narkoba. Ini kan sering kita lihat. Ya harusnya kalau ada yang mendengar begini, pejabat kepala daerah harusnya miris gitu. Tapi ini tidak jarang kita lihat jadi sebagai bahan tertawaan, ya tertawaan seperti lucu gitu. Kok ada ya rumah anaknya tega mencuri tabung gas di rumah sehingga tidak bisa memasak. Sebenarnya bukan itu pokok awalnya, tetapi bagaimana sebagai kepala daerah untuk meminimalisir anak-anak muda menjadi pengguna narkoba. Ya berikanlah kegiatan-kegiatan positif. Termasuk juga misalnya seperti kami ya aktivis di Gerakan Nasional Anti Narkotika. Ya, ini kita kan aktivis-aktivis ini kan tidak mendapatkan perhatian yang serius juga dari pemerintah. Kita aktivis-aktivis yang sukarela untuk melakukan penyuluhan, menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, ini juga tidak dapat perhatian. Seperti kami Granat Kota Medan, kami harus membiayai kegiatan kami masing-masing. Kami tidak juga mengambil biaya dari pemerintah. Karena apa? Karena ya itu perhatian mereka ini tidak diikuti dengan program pemerintah itu sendiri. Gitu Mbak. Jadi kita harapkannya kepala-kepala daerah yang mau menjadi kepala daerah ini ya pikirkan dulu mereka peduli nggak sama narkoba. Jangan pula ya calon-calon kepala daerah ini mendapat bantuan pilkada, bantuan kampanye juga dari bandar narkoba. Ini kan kalau bandar narkoba itu Mbak, itu seluruh kepala calon-calon itu dia akan berniat membantu. Jadi siapapun menang akan menjadi temannya, menjadi rekan mereka dalam bisnis narkoba ini. Itu saya rasa harus beranilah menolak bantuan dari para bandar-bandar narkoba. Ini aturannya ataupun kebijakan undang-undangnya yang harus diperbaiki atau memang penerapannya atau dua-duanya kalau menurut Bang Rion? Ya penerapannya Mbak, kalau ada 1-2 pasal misalnya perlu diperbaiki, untuk apa diperbaiki? Kalau itu pun tidak dilaksanakan. Ini kan sekarang penegakan hukum ini. Undang-undang narkotika itu banyak juga nggak dilaksanakan. Misalnya ada salah satu kalau nggak salah pasal 55 ya nggak salah, orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pengguna narkoba atau pecandu narkoba itu bisa dipidana.
Tapi tujuannya itu, undang-undang itu bukan berniat untuk mempidana orang tuanya, tetapi agar orang tuanya punya tanggung jawab juga untuk membawa anaknya itu melapor ke IPWL, misalnya institusi penerima wajib lapor. Nah, jadi kalau kita lapor ke IPWL, si orang tua membawa anaknya, nanti anaknya itu bisa disembuhkan, bisa direhab dari ketergantungan, dari kecanduannya. Nah itu, tapi itu pun tidak dilakukan. Ya harusnya pemerintah, kalau undang-undang itu diterbitkan, diberlakukan, ya dilaksanakan. Ini kan enggak. Nah, jadi itu saja tidak dilaksanakan, apalagi pemberantasan narkoba yang bandar-bandar ini kan punya uang yang begitu banyak, akses yang begitu luas. Nah, jadi kalau yang tidak punya akses tidak ditegakkan, apalagi yang memiliki akses seperti ini. Nah, dan saya juga ingin mengingatkan ya kepada aparat penegak hukum yang berkewajiban untuk memberantas narkoba ini. Kalau ada tangkapan, kalau ada menyikat bandar atau penjual narkoba itu nggak usah terlalu euforia lah. Nah, jangan menganggap itu kesuksesan. Itu kan memang tugasnya beliau-beliau. Dan jangan terlalu diekspos secara luas gitu. Karena seolah-olah kan ini kan jaringan ini ada belasan. Jaringan internasional, data dari BNN. Kalau satu ditangkap lalu euforia diumumkan, itu kan seperti membuat jaringan yang lain jadi lebih semangat ya, atau lebih hati-hati dalam memberantas narkoba ini. Jadi aparat penegak hukum kami tetap mengapresiasi kalau bila ada tugas mereka yang dilaksanakan. Nah, jadi jangan menganggap itu keberhasilan, kan itu memang tugasnya gitu. Bukan sesuatu itu, yang patut dipuja-puja juga begitu ya, Bang ya? Iya. Jadi saya lihat kan media kan seperti berlebihan begitu. Iya, itu kayak keberhasilan, kesuksesan. Enggak lah, orang penjual narkoba bisa kita lihat di sekitar kita kok. Enggak susah kok mencari mereka. Kalau ada kemauan. Jangan mengajak masyarakat kerjasama. Bagaimana mungkin seperti kami lah aktivis narkotika. Tugas kami di pencegahan. Kami menyampaikan kepada masyarakat agar tidak menggunakan narkoba. Jadi kalau kami juga diharapkan untuk menangkap, ya siapa kami? Kami kan tidak dipersenjatai. Kami juga tidak digaji. Ya tugas bapak-bapak, ibu-ibu yang di aparat penegak hukum lah, BNN, di kepolisian dan lain sebagainya. Iya. Begitu ya Pak. Biar saya sampaikan ini supaya masyarakat juga ini paham bahwa tugas kita itu di pencegahan. Kalau ada anak-anak kita yang kita lihat sudah kelihatan agak berbeda gitu kan, kita bisa harus lebih cepat untuk respon supaya mereka tidak makin dalam ketergantungan narkoba. Ya, tadi menyinggung sedikit tentang rehabilitasi, Bang Rison. Ini terkait rehabilitasi, apakah ini sudah cukup signifikan nih, Bang, untuk menekan jumlah pengguna narkoba? Belum juga, Mbak, karena jumlah kalau pengguna narkoba ini umumnya kalau dia dari keluarga kaya bisa miskin keluarganya karena ada anggota keluarganya yang pengguna narkoba. Apalagi kebanyakan pula kalau pemakai narkoba yang paling akut ini adalah orang-orang di bawah menengah ke bawah sampai orang yang susah. Jadi kalau ada keluarganya yang mau merehab anak-anaknya ya datang ke IPWL, ya pemerintah harus segera sigap. Jangan dulu bertanya tentang biaya. Ya rawat aja dulu, kan ada nanti kita usahakan dari Kementerian Sosial ya, dari Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten Kota. Nah, saya ingatkanlah kepada wali kota, bupati dan gubernur, kalau ada masyarakat yang mau direhab, ya biayain aja. Kalau memang ini dikatakan darurat, ya uangnya dari manapun pakai aja. Sama seperti COVID-19 kemarin kan, pandemi. Kenapa bisa uang unlimited dikeluarkan untuk mengantisipasi COVID? Kenapa untuk narkoba tidak?
Mhm. Nah, hal ini kan jadi pertanyaan sama Iya. kita, benar-benar serius Berarti belum nggak terlalu minum membahayakan narkoba? begitu ya, Bang ya? Iya, Mhm. harus darurat juga dong kalau untuk narkoba ini. Mhm. Iya, baik, Bang Rison dan juga pendengar, nanti akan kita lanjut lagi, Bang Rison. Terima kasih untuk kebersamaannya sementara. Nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih. Bang Rion yang tadi sudah bergabung. Halo, selamat pagi kembali, Bang Rion. Ya, selamat pagi Mbak Loka. Iya, kita Selamat pagi. sampai di tahap closing nih, Bang Oh, Rion. Iya, ya. ini mungkin Bang Rion bisa memberikan pengalamannya sedikit ini terkait dari pengalaman calon kepala daerah yang sebelumnya. Ini seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kepala daerah berikut yang akan datang nanti, Bang Rion? Iya. Extraordinary crime yang perlu dapat perhatian itu ya pertama korupsi, kolusi, nepotisme, ya KKN itu kan extraordinary juga. Nah, jadi untuk kepala daerah baik gubernur, bupati, ya kemudian wali kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, ya saya berharap dia mewakili masyarakat lah ya, bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme ini janganlah lagi terulang karena hal ini akan memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Kalau KKN ini tetap masih ada, masyarakat akan semakin sulit untuk menghidupi keluarganya dan menentukan masa depannya. Nah, selain itu, terkait dengan extraordinary yang lain adalah tentang peredaran narkoba. Nah, jadi kepala daerah yang akan ikut ini, ya sampaikan komitmennya di masyarakat, karena dalam kesempatan ini saya mengajak masyarakat, kalau ada calon kepala daerah yang tidak komitmen memberantas korupsi dan peredaran narkoba ini, jangan dipilih. Nggak apa-apa. Nggak perlu kita ini memilih orang-orang yang tidak komitmen dengan korupsi dan narkoba. Karena untuk apa? Karena dengan mereka memimpin, maka masyarakat ini tidak akan mengalami kemajuan, bahkan akan mengalami kemerosotan. Apalagi dampak peredaran narkoba ini adalah mematikan generasi muda. Sementara perlu saya sampaikan bahwa anak-anak muda ini adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin yang sekarang. Bagaimana mungkin kita punya pemimpin yang masa muda mereka itu ketergantungan narkoba. Nah, jadi jangan kita terheran-heran atau melakukan protes atau keberatan. Kenapa tenaga asing banyak dihadirkan di Indonesia? Ya, ada kemarin dari Cina, dari Eropa dan lain sebagainya menjadi tenaga kerja di Indonesia. Karena Indonesia ini sudah punya image negatif di dunia internasional, bahwa Indonesia ini SDM-nya sudah ketergantungan narkoba. Nah, ini predikat ini jangan sampai lagi terjadi di mata internasional. Bagaimana kita untuk keluar dari sini? Inilah kami harapkan peran kepala daerah yang sekarang maupun yang akan datang untuk tetap berperan aktif di dalam untuk memerangi narkoba. Nah, jadi kalau saya dari pengalaman, ya mohon juga bagi kepala daerah, terutama yang di tingkat dusun maupun kepala lingkungan, ya dukunglah kalau ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan masyarakat maupun NGO atau LSM atau aktivis narkotika. Jangan sampai seperti yang pernah kami alami, ya ada kepala lingkungan yang bermohon agar tidak dilaksanakan penyuluhan di daerahnya, di tempat dia, karena dia segan atau apalah dengan penjual narkoba di sana. Dan kita harus berwaspada ya Bapak Ibu dan semuanya, karena para penjual peredar narkoba dan bandar ini adalah
orang-orang yang dermawan. Mereka akan menawarkan bantuan untuk kegiatan-kegiatan agama, misalnya seperti Maulid, ya, Isra Mi'raj, Natal, bahkan acara 17 Agustus, Hari Kemerdekaan juga mereka akan menawarkan bantuan. Mereka akan sediakan hadiah-hadiah untuk panjat pinang dan perlombaan sebagainya. Nah, inilah akibatnya, maka banyak juga di aparat penegak hukum yang melakukan penggerebekan di satu lokasi, di satu tempat, mendapat penolakan dari masyarakat. Dan banyak sering kita dengarkan BNN atau polisi yang akan menggerek satu tempat, malah dilawan oleh masyarakat, dilempari, bahkan mobilnya juga dihancurkan gitu. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda karena memang pemerintah ya dalam tanda kutip melakukan pembiaran ini. Akhirnya pembiaran-pembiaran ini membuat masyarakat malah seperti mendukung adanya peredaran narkoba. Iya. Nah, ini adalah kerja yang maraton. Jadi ini bukan kerja yang singkat, karena ini harus berkesinambungan. Baik. Percuma kalau digrebek, ditangkap, itu percuma. Karena bibitnya akan tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Karena ada pembiaran. Nah, jadi target kita bukan menangkap, tapi mencegah adanya pengguna narkoba. Siap. Pemahaman kami, kalau pengguna narkoba itu minim bisa ditekan, maka penjual juga tidak akan bergairah. Bagaimana mungkin mereka bergairah menjual narkoba kalau pembelinya nggak ada? Iya. Nah, sekarang ini pembelinya masih banyak dan lokasi-lokasinya juga masih bebas untuk menggunakan narkoba. Nah, begitu, Mbak. Jadi saya mengingatkan ya, BNN kan ada juga bidang pencegahannya kan. Nah, jadi pencegahan inilah coba lebih kita tingkatkan. Kita turun ke sekolah-sekolah, turun ke alim ulama, pemuka agama, agar mereka di dalam khotbah-khotbah mereka, baik di masjid, di gereja, dan di tempat ibadah lain, selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan jangan membiarkan ada pengedar narkoba di lingkungannya. Mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih Bang Rion Aryos Aritonang yang sudah bergabung dan memberikan tadi sedikit pandangannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Bang Rion sekali lagi. Iya, dan terima kasih. selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Juga terima kasih untuk narasumber